Halo, apa kabar anak-anak semua, siswa kelas 2 dimanapun kalian berada. Hari ini kita bertemu dengan Bu Maria. Kita akan belajar tentang hidup rukun dengan tetangga. Dan tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan mampu memahami makna hidup rukun dengan tetangga. Kemudian berbuat baik kepada orang lain dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat selalu. Mari anak-anak kita awali dengan berdoa untuk pembelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahi kami tetangga. Bersama para tetangga kami hidup rukun dan saling membantu. Kami mendapat banyak bantuan dari tetangga, sehingga kami dapat tumbuh dan berkembang. Berilah rahmat-Mu agar kami pun dapat membantu para tetangga sesuai dengan kemampuan kami, sehingga kami dapat semakin rukun dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah siap belajar anak-anak semua? Mari kita ikuti langkah demi langkah dalam video pembelajaran ini. Tetap semangat. Mari anak-anak kita membaca kisah berikut ini, Gembala dan Pemburu. Pada zaman Tiongkok kuno, terdapat seorang gembala domba yang memiliki tetangga seorang pemburu. Pemburu ini memiliki anjing-anjing ganas yang seringkali meloncati pagar gembala ini dan mengejar domba-domba miliknya. Beberapa kali sang gembala ini mengingatkan tetangganya ini tentang dombanya, namun selalu tidak dihiraukan. Sampai suatu hari anjing pemburu tersebut kembali melompati pagar dan melukai beberapa domba sang gembala tersebut. Kesal dan marah atas kejadian ini, sang gembala langsung pergi ke kota untuk menemui hakim demi menuntut keadilan. Hakim mendengarkan seluruh cerita keluh kesah si gembala. Lalu hakim tersebut berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu tersebut dan memerintahkan dia untuk mengurung dan merantai anjing-anjing miliknya. Akan tetapi kamu akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Apakah kamu ingin memiliki tetangga yang adalah teman atau musuh?" Mendengar pernyataan hakim, sang gembala kemudian merenung sesaat dan menjawab dengan hati-hati, "Saya tentu memiliki teman. Tetapi bagaimana caranya agar saya tetap memiliki teman dan saya tidak terus dirugikan?" "Baik, saya akan memberikan sebuah solusi yang dapat kamu jalankan sepulang dari tempat ini," jawab sang hakim. Mendengar solusi yang diberikan oleh hakim tersebut, sang gembala pun setuju dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang gembala langsung memilih 3 ekor domba terbaik yang dimilikinya dan diberikan kepada 3 anak lelaki tetangganya itu. Anak-anak tersebut sangat bersukacita. Dengan pemberian ini,
dan mulai bermain bersama domba barunya. Sang pemburu demi melindungi peliharaan baru anaknya itu, maka ia mulai mengurung anjing-anjing pemburuannya. Sejak saat itu, sang gembala tidak pernah diganggu lagi oleh anjing-anjing buas si pemburu. Di samping itu, demi menunjukkan rasa terima kasihnya kepada sang gembala atas pemberiannya, sang pemburu sering membagikan hasil buruannya kepada sang gembala. Karena merasa senang dengan sikap baik tetangganya, sang gembala pun sering membagikan susu, keju, dan wol dari hasil ternaknya. Sang gembala dan pemburu pun menjadi teman yang lebih dekat dan baik dari sebelumnya. Mereka menjadi sepasang sahabat. Anak-anak, cerita di atas menjadi sebuah contoh yang sangat tepat untuk menggambarkan arti penting dari sebuah kepedulian. Ketika kita ingin lingkungan kita peduli dengan diri kita, baik terhadap diri kita, maka lakukanlah terlebih dahulu. Cepat atau lambat, kita akan merasakan kepedulian tersebut akan balik ke diri kita. Bagaimana anak-anak? Tidak rugi kan kalau kita peduli berbuat baik kepada sesama. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mari anak-anak kita mendalami bacaan kitab suci hari ini. Bangsa Israel meninggalkan Mesir pada zaman Musa di padang gurun. Mereka berkemah dan Musa menerima ke-10 perintah Allah berupa 2 loh batu. Ke-10 perintah Allah berisi hukum yang mengatur hubungan orang Israel dengan Allah dan sesamanya. 2 loh batu disimpan dalam peti emas yang dinamakan Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat pilihannya selama perjalanan di padang gurun. Tabut Perjanjian ditempatkan di barisan paling depan sampai bangsa ini kembali ke tanah airnya, yaitu negeri Kanaan. Tabut Perjanjian sebelum Israel memiliki bait Allah disimpan di dalam kemah kudus. Kemah tersebut ada di antara kemah bangsa Israel lainnya, dijaga ketat dan tidak sembarangan orang
bisa masuk ke kemah itu, mereka bisa binasa. Anak-anak, dalam Mazmur 15 ayat 1 dituliskan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Orang yang berbuat baik kepada tetangganya, yaitu orang yang tidak bercela, adil, jujur, tidak memfitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Memuliakan orang yang takut akan Tuhan, memegang sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba, yang tidak menerima suap. Anak-anak yang terkasih, kalau kita bisa hidup rukun dengan tetangga kita, berarti kita mengalami kemah kudus, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah kita dalam persaudaraan kita dengan tetangga kita. Mari kita lihat contoh hidup rukun dengan tetangga, ya. Kita sebagai warga Indonesia, kita harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dengan menghargai suku yang berbeda, agama yang berbeda, dengan saling belajar bersama, saling membantu satu dengan yang lain, saling menegur, tersenyum, menyapa, saling membantu. Membangun hidup rukun dengan tetangga. Tetangga dan kita harus saling berbuat baik, saling rukun, saling membantu dan tidak mencela. Hidup rukun akan membuat kita merasa senang dan damai. Dengan hidup rukun, kita akan diterima di kemah kudus. Maka kita patut bersyukur atas anugerah hidup rukun dengan tetangga yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan tugas untuk anak-anak, buatlah doa syukur atas hidup rukun dengan tetangga. Sebab anak-anak, untuk mengusahakan hidup rukun itu tidak mudah. Ya, kita harus bersyukur, ya. Buatlah doa yang bagus yang lain. Dan mari kita tutup dengan doa pembelajaran pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas tetangga yang hidup bersama keluarga kami. Berkatilah kami agar kami selalu rukun, saling membantu, dijauhkan dari segala sikap yang tercela. Berkatilah persaudaraan, persahabatan kami, agar di tempat kami tinggal ini tercipta damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.